Oke, kemudian kalau untuk Sababalau gimana nih Pak? Sama yang Sukarame? Nah, yang Sababalau ini kita coba jangan sampai terjadi seperti Weda. Kebetulan saya itu tahu persis dan saya termasuk yang salah satu pelakunya di tahun 2012 itu kita sebenarnya sudah upaya untuk mensosialisasikan masyarakat bahwa ada lahan 7 hektar kami itu sudah bersertifikat itu milik pemerintah Provinsi Lampung. Pada saat itu yang Sababalau sekarang yang menduduki itu berapa kepala keluarga Pak? Kalau yang terakhir kita data itu sekitar 50-an kakak bidang. Oke, bidang. Yang bangunan sudah terakhir 43 bidang. Oke. 43 bangunan. Itu 2 ya. Tidak Sababalau, Sukarame juga. Sababalau sama Sukarame. Ya, itu. Karena yang Sukarame kan cuma 2 hektar, sisanya 4 hektar lebih itu di Sababalau. 4 hektar lebih Sababalau, Sukarame 2 hektar. Jadi 6 hektar ya. Ya, sekitar hampir 7 hektar Okay. Itu bangunan itu tahap pertama ini kita identifikasi ada 43. Nah, itu yang saya bilang bahwa itu 2012 itu baru 6 bangunan. Sekarang nambah terus. Iya. Nah, itu artinya kan sebenarnya warga menurut kami tahu itu tanah Pemprov. Kenapa kira-kira bisa bertambah terus, Pak? Ya, satu, kita tidak segera melakukan penindakan. Kedua, ya itu tadi, kalau udah urusan itu menurut saya ada yang mengkoordinir. Ya. Ada mafia lah gitu ya Pak ya. Itu dugaan saya. Iya. Jadi ya memang kalau seumpama lahan itu dibiarkan begitu, otomatis akan ada orang yang ingin Pak menduduki. Apalagi mungkin masyarakat kita juga banyak juga yang secara ekonomi juga sulit gitu ya. Jadi mereka juga butuh penghidupan, nggak mau tahu tanah siapa, nggak dikelola, ya sudah dikelola sama. Iya. Jadi penyelesaiannya itu seperti apa Pak? Ya, karena kami memandang bahwa itu ada unsur kesengajaan. Satu, kemudian perolehan yang selama ini didalilkan oleh masyarakat itu resmi itu sudah kami konfirmasi. Karena anehnya gini Pak Kakak, kami Pemprov mau peroleh tanah itu dari BTP, lepasan dari HBTP. Masyarakat juga mengklaim bahwa itu lepasan dari PTP. Kuncinya kan PTP. Kata PTP, kami tidak pernah melepas ke masyarakat, tapi hanya melepas ke negara, dalam hal ini Pemprov Banten. Karena lahan negara nggak mungkin diserahkan dengan individu, gitu ya kan? Dengan tanpa dokumen. Tanpa dokumen. Jadi kalaupun PTP melepas kepada negara. Di persidangan kami tanya, mana dokumennya? Kan katanya kalian mendalilkan bahwa itu lepasnya dari PTP secara sah. Kalau secara karena ini aset negara, mana dokumennya? Tidak bisa menunjukkan dokumen, hanya menunjukkan SKT. SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa pun sudah dibatalkan. Kebetulan saya bertemu dengan kepala desa itu, karena almarhum. Nah, beliau mengatakan sama mana, saya bilang. Tapi beliau itu juga menunjukkan sekarang udah almarhum, tapi waktu itu beliau menunjukkan bahwa ada pernyataan bahwa kalau ada sewaktu-waktu ada pihak yang bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya sah, dia bisa membatalkan. Akhirnya dibatalkan sama dia. Jadi sekarang sebenarnya SKT yang dimiliki masyarakat itu sudah dibatalkan. Gitu. Jadi ada rencana nggak penertiban di Sababalau sama Sukarame? Mediandra dalam waktu dekat. Penertiban? Iya. Jadi akan dikosongkan semua? Iya. Mungkin nggak solusinya sama seperti di Widadi akan dilepas?
Kami tadi melihat ini, kalau saya pribadi memandangnya, pertama keberadaan masyarakat itu seperti apa? Oke. Ya kan? Kalau emang ada unsur sengajaan, ya masa kita kasih peluang gitu. Akhirnya nanti menjadi modus kan. Oke. Karena sebagai contoh aja Bang, ada masyarakat, salah satu masyarakat dan waktu itu ada pejabat kita berapa yang ada datang situ. Pada saat itu rumah dia itu masih fondasi, baru mulai mau fondasi. Kami sudah sampaikan jangan diteruskan. Ini punya Pemprov. Ini buktinya. Nanti suatu waktu itu kan Anda yang rugi. Tapi terus lakukan. Gimana sih kalau? Iya. Jangan-jangan Pak Mediandra memang terjadi seperti itu karena ada orang dalam juga yang memulai gitu ya kan? Jadi karena dilihat ada yang memprovokatori, ya kan? Yang tahu itu lahannya pemerintah atau bukan, itu kan tentu orang pemerintah sendiri gitu. Yang akhirnya kami bersimpulan kalau ini diperlakukan sama dengan baik dari nanti semua aset pemerintah habis. Oke. Jadi untuk sekarang opsinya kalau untuk di Sababalau Sukarame itu akan ditertibkan, betul, gitu ya? Betul. Penertibannya 2025 nih. Insya Allah 2025. Kalau bulannya udah direncanakan? Insya Allah di Januari ini Januari ini tinggal berapa hari lagi Pak Medi? Karena sekarang di lokasi sedang melakukan sosialisasi. Oh, udah sosialisasi? Iya. Oke, jadi penertiban tanpa ganti rugi gitu ya? Betul. Oke, jadi akan ditertibkan semua, dikosongkan semua. Berarti bisa juga dihimbau masyarakat daripada dirobohkan, lebih bagus masyarakat sendiri yang inisiatif gitu ya, itu untuk mengosongkan gitu ya. Sedang kami lakukan saat Oke. Ya. Nah, kemudian setelah aset di Sababalau Sukarame, Pemprov juga punya aset banyak juga ini. Banyak. Seperti misalnya Kota Baru. Siap. Kota Baru kalau tidak salah kan ada 1.300 hektar di sana. 1.308 hektar berdasarkan SK Menteri Hutan. Nah, itu gimana? Kelanjutan pengelolaan Kota Baru Pak Medi? Kalau pengelolaan Kota Baru mungkin bukan saya. Soal sebelumnya kan disewakan. Ya, artinya dalam hal ini karena dia keberlanjutan pembangunannya belum dilaksanakan. Artinya menjadi tanggung jawab kami untuk mengelolanya. Karena luasannya Bang Otang 1.300 bisa dibayangkan. Luas, ya. Sehingga akhirnya itu masyarakat melihat tanah kosong itu ya ada kesempatan gitu, untuk mengelola. Sudah kebetulan kami juga yang mengeluarkannya waktu itu, sudah keluar semua kosong waktu itu masuk lagi ya, dan kita karena waktu itu berpikir ya sudahlah sebelum ada pembangunan, cuma kami jadi temuan gitu, bahwa seharusnya nggak seperti itu, harusnya ada pendapatan yang masuk dari pengelolaan itu. Apalagi beberapa media menerbitkan berita ada terjadi jual beli garah segala macam, ada uang yang beredar dari sewa menyewa oleh oknum. Kami waktu itu mencoba untuk sosialisasi bahwa ini aset pemerintah nggak bisa, harus sewa menyewanya harus ke pemerintah. Nah gini Pak Medi, dari cerita ini, obrolan kita ini, beberapa aset pemerintah daerah kita bisa simpulkan terjadi kemudian pengelolaan lahan pemerintah daerah oleh para penggarap karena termasuk kurangnya perhatian kita terhadap aset tersebut, gitu ya kan? Nah ini bagaimana ke depan supaya tidak terjadi lagi seperti itu gitu? Dari sisi saya pengelola aset, kadang-kadang kita ini melakukan pengadaan tanah untuk suatu rencana pembangunan yang ketika sudah dilakukan pengadaan tanahnya, itu pelaksanaan pembangunannya, rencana itu berhenti, stop. Nah ini yang akhirnya menjadi peluang. Iya. Makanya kalau harapan saya, ya kalau kita buat
perencanaan untuk suatu apa gitu. Harapan saya ya setelah dibebaskan ya pembangunannya itu Oke. jangan Ya artinya memang pemerintah harus bertanggung jawab mengelola aset yang dimiliki supaya tidak diambil alih oleh Betul. masyarakat gitu ya. Nah kemudian apa namanya Pak Medi, kita sudah sampai di sesi terakhir ini, nggak terasa ya, udah 30 menit lebih. ngomong aset nggak boleh berhenti. Iya, menarik ini. Iya. Nah, jadi dari Pak Medi mungkin bisa ada himbauan yang disampaikan dengan masyarakat supaya masyarakat kita ya kalau sudah tahu itu oh ternyata asetnya pemerintah daerah gitu ya kan. Betul. Jadi jangan sampai mereka tertipu oleh oknum Betul. atau mafia-mafia tanah yang kemudian yang melakukan transaksi di bawah tanpa legalitas. Silakan Betul. Pak Medi. Himbauan saya kepada masyarakat artinya ketika yang saya dapatin itu banyak masyarakat yang menjadi korban. Iya. Sedih itu kan masyarakat menjadi korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi himbauan saya adalah sebelum misalnya membeli, pastikan bahwa aset itu clear and clear kalau istilah BPN, bahwa itu benar-benar tidak ada masalah. Sehingga ketika itu sudah dibeli ternyata itu merupakan aset negara, tentunya Jadi masalah. jadi masalah. Jadi imbauan saya seperti itu. Oke. Tapi mungkin juga gini, Pak Medi, kalau tidak salah di Wedadi ya ada juga sertifikat yang terbit juga gitu. Mungkin ada juga oknum-oknum instansi juga yang memang nakal di situ gitu ya kan? Bisa jadi karena sepanjang pengetahuan saya emang karena kita nggak tahu apakah karena itu luas juga bang. Iya. 89 itu ketika di Wedadi udah padat penduduknya itu kan kalau di Kota Baru melihat 1.300 masih kelihatan ujungnya. Iya. Tapi kalau di Wedadi nggak kelihatan penuh padat. Ya, Iya. saya juga nggak. Sudah jadi apa namanya hunian semua gitu ya Pak ya? Betul. Kita nggak tahu apa sepanjang pantauan saya sih belum. Oke, apa himbauan Pak Medi terakhir ini apa namanya lewat diskusi kita hari ini ya dengan penonton hari ini terkait dengan lahan Wedadi? Untuk masyarakat tolong dimengerti, kami pemerintah bukan menjual, artinya bukan berbisnis kepada Ya. masyarakat itu, tapi kami ini dibatasi oleh regulasi, sehingga ketika kita membuat kebijakan misalnya tidak sesuai dengan regulasi, efeknya akan ke kami. Jadi masyarakat nanti yang menikmati, kami yang Bermasalah. kan nggak bisa kayak gitu. Iya. Nah, tolong kami dimengerti bahwa niatan pemerintah tetap bahwa kami akan coba melegalkan, ya kan. Tetapi melegalkan dengan sesuai aturan. Aturan ya. Itu yang mungkin bahwa para masyarakat masih kenapa sih pemerintah itu berbisnis kepada masyarakat, pada masyarakat bukan. Tetap kami ingin masyarakat itu. Cuman tolong kami juga dimengerti bahwa ada aturan yang harus kita dijalankan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Mediandra ya, diskusi yang menarik terkait dengan aset-aset Pemda Provinsi Lampung. Ada beberapa aset yang memang dikelola atau diduduki oleh masyarakat. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini dengan Biro Aset Pemda Provinsi Lampung BPKAD Pemda Provinsi Lampung menambah wawasan kita bersama terkait dengan pengelolaan aset di pemerintah daerah Provinsi Lampung. Saya Donald Haris Yotang pamit undur diri, sekian dan terima kasih.